Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini sebelum asar, gue kemarin pernah bilang kalau mau live untuk latihan. Jadi gue mau latihan. Kalau lu pada mau ikutin ya gerakannya. Simple kok, nggak ada sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit lah. Mungkin biar nanti nggak kelamaan, bisa gue share ke feed ya, ke ini gue, postingan feed gue di IG. Jadi hari ini latihannya lower body, upper body, ya full body lah pokoknya, full body workout. Sekitar 4 gerakan aja, tapi dilakuin setiap hari dalam waktu 6 menit ya, 6 menit. Gerakannya squat. Ini gerakan pertama squat, gerakan kedua frog squat, gerakan ketiga push up, gerakan keempat burpee. Udah, kalau nggak in out, udah 4 aja. Dilakukannya sampai 6 menit. Gue harus napas nih, ngeliat waktunya ya. Jadi dilakukannya squat 10, frog squat 10, push up 10, in out 10 atau 6 aja biar nggak capek-capek. Oke, bentar lagi mulai. Kira-kira di sini cukup kali ya. Nah, gini aja cukup. Gerakan pertama 10 ya. Gerakan pertama 10 yaitu squat. Squat itu gerakannya ya lurus seperti ini. Pas turun ya, tarik panggulnya ke belakang, jangan terlalu nunduk. Tarik ya, lutut nggak maju tapi yang turun bentar. Glut maximusnya turun, tarik glutnya turun. Bukan seperti itu, bukan tarik langsung diturunin lagi, bukan ya, bukan, tapi gini ya. Itu squat. Kalau frog squat ini lurus, punggung lurus, dorong ke atas kayak posisi squat, dorong ke atas lagi. Itu frog squat. Push up udah tahu kan, yang lebar, siku diputar dulu dikit, baru turun ke bawah. Ingat, pas turun kepala jangan di sini ya, tapi pas turun kepala di depan jari-jari tangan. Oke, in out, posisi push up, maju ya, begitu. Oke, 4 gerakan aja, 10 10 6 dalam waktu 6 menit. 30 detik lagi kita mulai. Lumayan. Setiap hari lakuin. Program yang
menurut gua untuk orang-orang yang nggak ada waktu sama mager atau nggak ada teman untuk latihan bareng. Ya, kita mulai sedikit lagi. Yuk, siap. 10 squat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Squat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Push up. 1 oke, in out. 6 sampai waktu 6 menit. Mulai lagi. 1 2 3 4 5 7 9 10. Lakuin. Ini aja udah lumayan dapat. Hai Kak Hana, ikutin biar lemak-lemak kebuang. Baru menit kedua. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Kalau buat yang nggak bisa push up full, ya begini kan push up full. Kalau yang nggak kuat, turun. Atau dari sini 1 turun 2 begitu 6 atau 10 kali 3 4 gitu ya. Hai Bang aja gabung Bang daripada gabut. Ya push up sekarang tadi. Oh, udah 3 menit. In out gerakan keempat.
Masih ada sisa 2 menit 30 detik lagi. Yuk. Lumayan. Pegal. Tiga gerakan untuk latihan beban, 1 gerakan untuk kardio. Cukup 6 menit setiap hari dilakuin, lihat perubahannya dalam 1 bulan. Terus pola makan nanti gue share setelah gue selesai. Oke? Ah, 1 menit lagi. Ayo Aida. Hai Bang Aje. Apa tuh? Bang Aje, kalau lu masih lihat, nih gerakan pertama. Ulang, squat 10 kali. Gerakan kedua, frog squat, sama 10 juga. Gerakan ketiga 10 juga push up. Gerakan keempat 6 kali in out. Tuh. Cukup waktunya. Ada 15 detik lagi sih. Udah gue cukupin sampai 6 menit. Ya. Lumayan. Wey, Mang Dedi, gimana kabarnya Mang? Atur nafas dulu. 6 menit selesai. Udah cukup 6 menit latihan di rumah. Manfaatnya 1, meningkatkan sistem imun, kekebalan dalam badan kita, meningkatkan volume jantung biar lebih baik, meningkatkan volume paru-paru biar pernapasan lebih baik. Gue jujur, kardio jarang, jadi ngos-ngosan. Ya, kardio jarang, ya ngos-ngosan. Karena ada kardio 1 in out. Tuh. Apalagi manfaatnya mengurangi atau mencegah kolesterol sama penyakit jantung. Baik kan olahraga, manfaatnya banyak. Ya, gue ulang lagi nih ya. Untuk pemula, gerakannya sebenarnya sih
gerakan squat sama frog squat itu basicnya ya. Di bawah basic tuh ada kalau yang benar-benar belum bisa squat ya. Kan. Nah jadi pas di saat turun itu kayak duduk aja. Kalau yang belum bisa squat sempurna, duduk aja, ambil bangku, duduk berdiri atau jongkok berdiri tuh ya. Jadi sebenarnya olahraga ini manfaatnya banyak banget, asli, nggak akan rugi kok lu lakuin. Dan sehari 6 menit aja, lihat keringat gua keluar banyak ya. Gerakan pertama squat, gerakan kedua frog squat, gerakan ketiga push up. Itu boleh lutut turun, boleh dari tiduran terus berdiri lutut turun, atau ke tembok, dorong tembok seperti dorong tembok. Nah jadi tumpuan tangan ada di tembok, jadi gerakannya kayak push up. Gerakannya push up tapi tumpuannya di tembok, bukan di lantai, kayak gitu. Kakinya jinjit. Oke. Terus gerakan ketiga tadi in out, gerakan posisi push up. Terus lututnya, kedua lutut, tadi udah lihat kan gambarnya kayak gitu. Hitungannya 10-10-6. Lakukan 6 menit. Kalau udah 10-10-10 udah selesai, 6, balik lagi ke atas, ke squat, frog squat, push up, in out. Udah itu aja. 2 minggu deh, nggak usah sebulan. Lu lihat hasilnya. Kalau lu konsisten, itu yang penting. Lu konsisten, lu pola makannya bagus, tidur lu cukup, lihat hasilnya. Nggak akan bohong gua. Kalau emang terbukti berhasil, nah ya udah, alhamdulillah. Berarti tubuh lu memang harus banyak olahraga. Yuk, pola makan yang bagus. Sehari minimal 4, pagi, siang, sore, malam. Kenapa sih kok malam juga makan? Nanti kan lu tambah gemuk. Emang kata lu gemuk itu gampang? Gemuk itu susah kali. Gemuk itu enggak sekali makan langsung gemuk, enggak. Gemuk itu atau obesitas itu akumulasi dari kalori yang lu makan hari ini sampai beberapa bulan kemudian. Itu gemuk, akan nimbun lemak. Itulah gampangnya. Kalau ilmunya terbingung, gue juga ngejelasinnya belum masuk ke pakarnya sih, karena itu khusus yang udah belajar banyak gitu ya. Nah kalau gue kan basicnya aja, yang penting lu pada paham. Jadi satu hari makan minimal setiap 4 atau 3 jam gitu. Nah jadi ya lu makannya intinya sedikit tapi sering, sedikit tapi sering. Terus untuk ngebantu pembakaran lemak dalam tubuh itu, tingkatinlah metabolisme lu nih, tingkatinlah metabolisme dalam tubuh. Kan metabolisme itu kan pembakaran lemak. Nah pembakaran lemaknya itu lu tingkatin. Dan pembakaran lemak yang paling banyak persentasinya yaitu di saat lu istirahat, tidur ya. Itu pasti lu udah pada tahu, pembakaran lemak yang paling banyak itu di saat tidur. Tapi ada syaratnya.
nggak cuma tidur bangun tidur makan gitu, enggak, tapi tidur dengan lu totalitas, yaitu tingkatin metabolisme. Terus juga dari makanan apa yang pembakar lemak yang paling banyak, yang memicu untuk ngebakar lemak paling banyak, yaitu protein. Ya udah lu makan aja banyak protein, jangan banyakin karbo terus. Bukan berarti gue menganjurkan untuk menghilangkan karbo, enggak, tapi makan karbo dengan secukupnya lah, nggak perlu berlebihan. Ya lu tahu kan, semua hal yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi lu makan karbo sedikit aja, atau ya makan nasi kalau emang nggak bisa makan kentang, atau nggak bisa makan jagung, atau nggak bisa makan buah pisang kayak gitu. Yang penting ada karbohidrat yang masuk. Nah, makan nasi nggak apa-apa, tapi lo lihat kadar ininya, ukurannya. Nah, terus yang kedua, proteinnya banyakin, sama seratnya lumayan banyakin. Itu aja pola makan yang benar, udah itu gitu aja. Lu mau ngemil, lu boleh ngemil, terserah, tapi jangan berlebihan. Jangan jadi cemilan itu makan utama lu, tapi makanan utama yaitu ya yang masuk yang bergizi ya gitu. Ya, tuh pola makan yang bagus itu untuk meningkatkan pembakaran lemaknya itu protein. Nah, terus dengan latihan beban meningkatkan massa otot, yaitu untuk meningkatkan metabolisme, karena otot lu dirusak. Ini kan latihan beban ini merusak otot. Nah, kalau otot lu rusak, itu otomatis dia akan memanggil, woi gue lapar kayak gitu, istilahnya begitulah. Nah, gue lapar. Nah, dia makanannya otot itu, dia minta makan nih otot. Nah, makanannya itu protein, pas kan yang tadi gue bilang protein. Nah, pas masukin makanan, si otot ini langsung nyerap nih protein, langsung lah meningkat lah tuh metabolisme tubuh lu kayak gitu. Oke. Nah, lu konsisten, lihat 2 minggu. Mau lihat lagi yang lebih apa sih banyak, ya udah lu tunggu aja sebulan. Ingat, acuan keberhasilan atau acuan yang gua kasih bisa terlihat itu bukan dari timbangan. Ini bukan sekedar menurunkan berat badan aja ya, tapi keseluruhan lu berhasil. Salah satunya paling utama yaitu lu konsisten. Itu lu udah berhasil, berarti dalam sebulan gak terputus, itu berarti lu berhasil. Itu acuannya. Terus yang kedua, baju lu longgar. Yang ketiga, lingkar perut, lingkar pinggang, lingkar dada, dan lingkar paha itu nyusut. Tuh. Oke, ingat tuh, bukan timbangan. Sekali lagi, bukan timbangan yang gue acu. Tapi boleh lu nimbang, tapi di 1 kali atau 2 kali, atau pas sesekali aja pengen tahu gitu. Oke? Karena kenapa? Terkadang ada kasus yang dimana ada nih, baru kemarin gue kenal orang Bandung, ada dia, gue kasih menu latihan dan dia lakuin konsisten, pola makan bagus, workoutnya bagus. Itu apa? Lingkar pinggang, lingkar lengan dia menurun, tapi satu, timbangannya cuman sedikit turunnya, ya kan? Nah, jadi lu bakalan kecewa kalau misalkan kalau gua nggak kasih tahu dari awal, oh kok ketimbangan gua nggak turun-turun, bahkan cuman sedikit, atau bahkan malah naik gitu, tapi baju pada longgar. Nah, itu berarti kan nggak ada masalah dong gitu. Nah, jadi ingat satu kali lagi, yang bikin gagal lu kecewa dari hasil yang lu udah pernah lakuin, karena lu kurang sabar, karena lu salah menilai diri lu sendiri. Keberhasilan itu lu anggap harus turun berat badan. Ingat poinnya itu, enggak melulu turun berat badan itu sukses, bukan. Jadi udahlah, ikutin aja dulu yang tadi gue bilang. Bang Iswan, yang gue bilang tadi, ikutin aja dulu 2 minggu sampai 1 bulan, lo lihat hasilnya.
Bang, kalau misalkan untuk menaikkan berat badan gimana? Atau biar gue gemuk? Udah ikutin aja yang kayak tadi. Karena program orang proses proses keberhasilan itu beda-beda. Yang dimana orang yang gemuk pengen kurus atau ideal itu akan mengikuti. Orang yang kurus pengen ideal. Nah, ini ingat, program latihan atau program yang gue kasih untuk badan ideal. Oke, bukan untuk kurus, bukan. Tapi untuk ideal. Jadi mau yang kurus, yang overweight atau yang underweight bisa. Lu latihan aja terus. Karena turunnya berat badan itu karena ada kalori defisit. Kalau untuk naikin berat badan karena kalori surplus. Udah itu aja. Yang kalau lu mau tahu itunya proses kalau turun atau naik. Nah, kalau ini kan ideal ya. Oke. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Semoga lu melakukannya dengan konsisten. Oke, ya. Sampai jumpa di live gue berikutnya. Terserah. Kalau mau mengajukan, bang bikin lagi dong tentang ini itu. Ntar gue insya Allah kalau gue bisa gue bikinin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.